Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Darul Ulum di Arab Saudi, dan juga seluruh jamaah serta para pemirsa yang ada di media sosial kami, di Facebook, di Instagram, dan di YouTube kami, yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah, sehat semua ya bun ya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah suara saya mulai sudah pulih kembali. Perjanjian untuk diberikan kitab Taurat untuk menjadikan pedoman bagi kaum Bani Israel ya, dan kemudian justru mereka ditinggal oleh Nabi Musa mendapatkan atau mengambil wahyu Allah di Bukit Tur Sinai. Itu ternyata kaumnya pada ingkar, pada durhaka kepada Allah dan mengingkari dakwah perjanjian dengan Nabiullah Musa alaihissalam dengan mengambil pedet emas menjadi Tuhan mereka. Lalu mereka bertaubat kepada Allah min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lalu mereka bertaubat kepada Allah, merasa bersalah, mohon ampun kepada Allah, lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana maafnya Allah itu diharapkan agar mereka pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nikmat ampunan Allah kepada mereka. Namun dasar umat Nabi Musa, kaum Bani Israel ini ngeyel ya, paling bandel. Jadi mereka tidak kemudian kembali beriman kepada Allah ya. Jadi mereka selalu mencari-cari mencari perkara terus ya. Jadi selalu tidak puas dengan apa yang menjadi dakwahnya Nabi Musa. Mereka menginginkan sesuai dengan kemauan mereka. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga di sini di ayat 53, wa idz ataina Musal kitab, dan ingatlah ketika kami Allah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab ing kitab, ayat Taurah, kitab Taurat, wal Furqan, di mana kitab Taurat ini sebagai pembeda ya, atfu tafsirin, sebagai ataf, tapi atafnya ini sebagai tafsir, sebagai penjelas daripada kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ay al-fariqu bainal haqqi wal batil wal halali wal haram ya. Al-Furqan di sini maksudnya adalah bahwa kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa itu adalah sebagai pembeda ya, al-fariqu bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, wal halal wal haram, dan pembeda antara yang halal dan yang haram ya. Jadi penjelasan sama halnya dengan Al-Qur'an ya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana fungsi Al-Qur'an adalah menjadi hudan ya, menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi hidayah, dan juga menjadi pembeda ya, pembeda antara yang hak dan yang batil ya, antara yang halal dan yang haram. Begitulah Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Maka di kitab Taurat ini pun tidak jauh beda dengan Al-Qur'an. Begitupun kitab Injil. Jadi kitab-kitab terdahulu yang asli, kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa ya, itu adalah kitab-kitab yang memang menjelaskan tentang keesaan Allah ya, tauhidullah ya, aqidah salimah, aqidah yang benar, kemudian disertai dengan ibadah sahihah, ibadah yang lurus, dan juga akhlakul karimah. Di dalamnya mengandung unsur-unsur akhlak yang mulia, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama manusia. Dan inilah yang diterangkan secara gamblang, detail di dalam Al-Qur'an, diperjelas lagi dengan akhlakul karimahnya Rasulullah, dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang sangat agung,
Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang Rasulullah menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, sekaligus Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai tuannya para nabi dan rasul. Kitab Al-Quran pun menjadi musaddiqan lima baina yadayhi, menjadi pembenar kitab-kitab sebelumnya, menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab At-Taurah dan juga kitab Injil, termasuk kitab-kitab yang lain. Maka di sini jamaah sekalian, di dalam kitab Taurat menyebutkan secara khusus, secara detail tentang hak dan batil, tentang halal dan haram, agar umat-umat kaum Bani Israel dan juga umat-umat Nabi yang lain, termasuk kita semuanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, benar-benar mengambil hidayah, mengambil petunjuk dari kitab tersebut. Maka di akhir ayat disebutkan dengan la'allakum tahtadun, ya, agar mereka mengambil hidayah, ya, agar mendapatkan hidayah, petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari kesesatan, sehingga hidupnya tidak tersesat. Hidupnya dituntun oleh Allah, diarahkan oleh Allah dengan jalan kebenaran. Ya, inilah yang disebutkan di dalam kitab Taurat sebagaimana kitab-kitab samawi yang lain. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian di ayat 54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Musa liqaumihi, ya, dan ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan liqaumihi, kepada kaumnya, ya, alladzina abadul ijla, yang mana mereka telah menyembah pedet emas, ya, kembali menyinggung tentang kemusyrikan mereka. Karena memang kemusyrikan mereka ini luar biasa jamaah sekalian, ya. Dan ini juga menjadi perhatian buat kita, agar kita hati-hati sekali terhadap kemusyrikan, hati-hati kepada kesyirikan, ya. Dan syirik ini subhanallah yang sering kita kaji, ya. Jadi syirik itu ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali itu syirik yang jelas, ya. Seperti kaumnya Nabi Musa ini menyembah pedet emas, ya. Itu jelas, itu syirik yang jali. Kaum jahiliyah menyembah berhala, patung, arca dan sebagainya. Itu juga disebut dengan syirik jali. Yang paling berbahaya adalah syirik khafi, ya. Syirik khafi, syirik yang samar, menyekutukan Allah walaupun kelihatannya beribadah kepada Allah. Jadi seperti ibadah dibaik-baikin misalnya, ya, dengan tujuan tidak karena Allah. Amal-amal soleh yang syirik, ya, syirik yang khafi. Jadi syirik khafi adalah arya, as-sum'ah, wal ujub, itu menyekutukan Allah secara samar-samar. Hati-hati sekali jamaah sekalian. Maka di sini disebutkan berkali-kali dalam kisahnya ini supaya kita belajar dari kisahnya, sejarahnya kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa, yang mana mereka berani membikin Tuhan, ya, mengakui adanya kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa idz qala Musa liqaumihi, kepada kaumnya yang menyembah pedet emas itu, ya qaumi, wahai kaumku, ya, itu menyimpan ya mutakallim wahdah, ya. Jadi untuk berbicara kepada diri sendiri, ya qaumi, wahai kaumku, ya, innakum, ya, sesungguhnya kalian semuanya zalamtum, ya, telah berbuat zalim, ya, telah berbuat zalim, anfusakum, menzalimi siapa? Menzalimi diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Bittikhadhikumul ijla, kelawan yento ngalape sira kabeh al ijla ing pedet emas, ya, dialap sebagai apa? Ilahan, sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Jadi kalian ini telah berbuat satu kezaliman, ya, karena kemusyrikan kalian, karena penganggapan kalian, keyakinan kalian terhadap pedet emas yang kalian anggap sebagai Tuhan. Nah, ini sangat-sangat tidak disukai, sangat-sangat tidak diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Bahkan inilah yang bertentangan dengan tauhidullah. Maka disebutkan di surah Luqman itu, innasyirka la zulmun azim, bukan sekedar kezaliman biasa, tapi kezaliman yang luar biasa. Kezaliman yang dahsyat adalah ketika kita berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sampai digambarkan faqtulu anfusakum, ya. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum.
karena kalian sudah berbuat kezaliman yang sangat dahsyat dengan menganggap pedet sebagai patung pedet sebagai Tuhan, maka fatubu, ya, taubat sira kabeh, bertobatlah kalian semuanya, ila bariikum, ai ila khaliqikum. Jadi bertobatlah kalian dari Tuhan kalian, yaitu Sang Pencipta kalian. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat dari apa? Ya, min ibadatihi, harus sudah benar-benar berhenti, ya, move on dari menyembah pedet emas, patung pedet sebagai Tuhan itu harus benar-benar kita jauhkan. Artinya ketika kita sudah mentauhidkan Allah, ya, jauhkanlah benar-benar sejauh-jauhnya dari kemusyrikan, ya, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun, ya. Itu hati-hati sekali jemaah sekalian. Nah, di sini sampai digambarkan faqtulu anfusakum, ya, Masya Allah, ya, faqtulu, maka bunuhlah, ya, saling membunuhlah kalian, anfusakum, ya, kepada diri-diri kalian. Masya Allah, ya, Masya Allah. Ini betapa beratnya dosa syirik itu sampai di sini diceritakan, ya, bahwa kaumnya Nabi Musa yang sudah terlanjur menyembah pedet emas itu, patung pedet emas itu, kemudian disuruh membunuh, ya. Ada lain mengatakan mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri sebagai bentuk taubat mereka. Ada juga riwayat yang menyebutkan ada 70-an sekian, ya, dari kaumnya Nabi Musa yang taat, benar-benar taat kepada Nabi Musa itu, disuruh untuk membunuh orang-orang yang sudah menyembah patung pedet emas sebagai Tuhan ini. Faktulu anfusakum, ya, Masya Allah. Itu betapa beratnya taubat mereka, ya. Berbeda dengan sekarang kita benar-benar bertobat kepada Allah, tapi itu pun ada ayat yang benar-benar memberikan rambu-rambu kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushfiru maduna dzalika liman yasha. Jadi dalam ayat yang lain pun demikian, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi orang yang berbuat syirik tidak akan mendapat ampunan Allah subhanahu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang yang dikehendaki, yang bertobat kepadanya. Nah, dosa besar yang paling besar yang pertama kali, grade yang pertama dari dosa besar adalah dosa kemusyrikan. Maka di sini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk tidak berbuat musyrik lagi, ya, berbuat kesyirikan lagi, kita tinggalkan benar-benar, kita kembali kepada akidah yang benar, ibadah yang lurus, ya, maka insya Allah, ya, Allah akan benar-benar mengampuni dosa-dosa kita, ya. Maka di sini taubatnya kaumnya Nabi Musa yang terlanjur berbuat syirik, ya, sampai segitunya, coba bayangkan, disuruh membunuh itu, ya. Di sini liyaqtulal bari'u minkum, ya, al mujrimah. Jadi supaya di antara kalian yang sudah bertaubat, berhenti dari menyembah pedet emas itu, ya, lalu kemudian kalian harus membunuh kepada orang yang masih menyembah pedet emas itu, ya. Akhirnya saling membunuh ini, ya, saling membunuh. Sehingga dengan dibunuhnya mereka yang menyembah patung pedet ini, karena ada yang menganggap ini sudah mati syahid dan sebagainya, karena sebagai bentuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segitu beratnya hukuman bagi orang yang berbuat kemusyrikan pada waktu itu. Jadi ini satu yang menyebutkan bahwa liyaqtulal al mujrimah. Jadi orang-orang yang bertobat dari umatnya Nabi Musa yang sudah tidak menyembah lagi patung pedet itu, supaya kemudian memerangi, ya, membunuh orang-orang yang masih berbuat kemusyrikan itu. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Sehingga di situ disebutkan, Masya Allah, ya, banyak sekali korbannya. Di sini disebut dzalikum, utawi mengkono-mengkono pembunuhan, ya, mengkono-mengkono pembunuhan itu adalah apa itu, ya, khairul lakum, ya, lakum kedua sira kabeh. Jadi pembunuhan terhadap orang yang berbuat kemusyrikan itu jauh lebih utama, lebih bagus inda barikum, menurut di sisi Tuhanmu, ya. Ai fa faqakum li fi'li dzalika, ya. Jadi supaya kalian menyesuaikan
atau melakukan, merealisasikan terhadap apa yang menjadi perintah Allah, ya, untuk melaksanakan hukuman pembunuhan kepada orang yang berbuat kemusyrikan, ya. Nah, dari situ kemudian wa arsala alaikum abatan saudaa li alla yubsira ba'dukum ba'dha, ya. Masya Allah. Jadi waktu itu karena mungkin ya wajar ya, manusiawi barangkali di antara manusia itu ada yang tidak tega, ya, apalagi mungkin keluarganya. Itu tentu ya wajar ketika tidak tega itulah, maka Allah kemudian menurunkan apa ya, mega yang sangat hitam pekat, ya, sahabatan mendung, ya, mendung itu yang sangat hitam, li alla yubsira ba'dukum ba'dha, agar kalian kemudian satu sama lain tidak melihat, terus pokoknya saling membunuh, supaya apa itu tidak ada rasa ibadah dan sebagainya, karena memang perbuatan dosanya yang begitu besar itu, ya. Yubsiru ba'dukum ba'dha, fayarhumahu hatta qatala minkum nahwa sab'ina alfan, sampai kemudian diriwayatkan sampai terbunuh sebanyak 70.000 orang. Jadi pembunuhan terbesar pada saat itu ketika kaum musyrik ini, ya, dibunuh atau saling membunuh ini sesama penyembah apa itu berhala, sesama orang musyrik ini, untuk sama-sama mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meyakini dengan 70.000 pasukan atau orang yang terbunuh ini, menurut mereka beranggapan mendapatkan predikat yang sudah diampuni Allah, menjadi wafat yang syahid menurut mereka. Nah, fataba alaikum, inilah maksudnya adalah fataba alaikum, monggo nulin nrimo taubat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh, ai qabila taubatakum, Allah kemudian menerima taubat kalian. Innahu sak temene Gusti Allah iku huwa ya Gusti Allah iku at-tawwabu, zat yang paling menerima taubat, zat yang bisa menerima taubat. Yang bisa menerima taubat hanya Allah, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang katanya menebus dosa, ada yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia, tentu tidak ada. Yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah At-Tawwab disertai dengan Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ya bunda yang ada di jamaah Darul Ulum dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian kami, ya, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 55, ya. Sebentar, ini volumenya agak ini. Aduh. Sebentar, macam ayah, sabar ya. Nah, ini. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa idz qultum, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun, ya. Jadi wa idz qultum, dan ingatlah ketika mengatakan, ya, kalian mengatakan wahai umatnya Nabi Musa, ya, wa qad kharajtum ma'a Musa. Jadi waktu itu mereka keluar bersama dengan Nabi Musa, lita'tadhiru ilallah min ibadatil ijli, supaya mereka berhenti dari menyembah pedet itu tadi, wa sami'tum kalamahu, dan supaya kalian sudah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keesaannya, ya, jadi tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, ketika kalian mengatakan ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina. Nah, ini sikapnya Bani Israil itu selalu begitu, jamaah sekalian, ya. Masih mengatakan lan nu'mina. Aduh Nabi Musa, bagaimana kamu bisa beriman, gitu kan? Laka kepadamu, apa yang kamu dakwahkan, apa yang kamu ajarkan tentang keesaan Allah. Hatta narallaha jahratan, hatta narallah, sehingga kami bisa menyaksikan Allah jahratan, secara
gamblang. Jadi maunya mereka itu melihat Allah secara empirik, secara fisik, jamaah sekalian. Ya. Jadi repotnya mereka seperti itu. Diajak beriman kepada Allah di mana Allah tidak mungkin bisa disaksikan di muka bumi ini, di dunia ini. Ya, mereka masih membantah. Mereka masih ingin agar ketemu dengan Allah secara terang-terangan, ya, digambarkan seperti manusia. Padahal kalau Allah bisa dilihat di dunia, nah terus apa bedanya antara Tuhan dengan makhluknya? Sehingga dalam hal ini memang sebagai seorang mukmin ya harusnya yakin dan percaya bahwa Allah itu ada, cuman adanya Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau makhluknya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipandang, bisa didengar secara lahiriah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala karena Sang Maha Metafisika, Sang Maha Gaib, ya tentu tidak bisa dilihat di alam fana seperti ini. Nah, baru nanti panjenengan di surga insya Allah, ya, nikmat yang terbesar yang melebihi dari segala nikmat surganya adalah ketika kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ngayal terus ini ya, hatta narallaha jahratan, iyanan, ya, dengan mata kepala sendiri. Itu fa akhadhatkumus sha'iqah. Nah, karena kemungkaran mereka, karena protesnya mereka itulah, ya, fa akhadhatkumus sha'iqah, maka diberikan azab, ya, kepada kalian berupa as-sha'iqah, as-sayhatu, ya, famuttum. As-sayhah itu teriakan yang pekiannya sangat keras sekali, ya. As-sayhah itu as-saiqah, ya. Teriakan pekik yang begitu nek cara orang Jawa itu mencumplengkan apa itu, ya. Membuat telinga ini waduh, ya. Bahasa Indonesianya apa itu, ya. Itu seperti itu. As-sayhah. Kemudian famuttum, saking kerasnya suara itu, ya, saking kerasnya suara itu, mereka mungkin ya kaget atau bagaimana, jantungan atau seperti apa. Famuttum, kemudian kalian mati. Jadi kemudian dimatikan oleh Allah, ya. Dengar teriakan yang sangat keras itu, kemudian mereka mati. Nah, setelah mati, ya, wa antum tangzurun, sedangkan kalian kemudian melihatnya. Mahalla bikum, apa-apa yang kalian inginkan itu, apa-apa yang kalian ingin bolehkan itu. Jadi dalam beberapa tafsir disebutkan, jadi kalau ingin berjumpa dengan Allah, mendapatkan balasan Allah di hari kiamat, ya, dia di alam barzah, ya kita mati dulu, ya. Kalau kita ingin husnul khotimah, kita ingin barokah, mendapat barokahnya alam barzah, ya mati dulu. Kalau nggak mati dulu ya nggak bisa. Itu kita di dunia ini ya masih dalam suasana seperti ini, perbanyak amal soleh, nanti kita panen, kita ambil pahalanya di hari kiamat, bahkan mulai dari alam kubur kita, alam penantian kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dalam satu riwayat setelah dimatikan itu, ya, nggak tahu mereka bagaimana cara melihatnya itu, kemudian summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, summa ba'asnakum, mongko nuli bangkitaken ingsun Allah ing sira kabeh, ai ahyainakum, ya, kami Allah menghidupkan kalian semuanya, mim ba'di mautikum, setelah mati kalian semuanya. Jadi setelah kalian meninggal dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian pandai bersyukur. Mensyukuri apa? Ni'matana bidzalik, terhadap nikmat kami Allah, ya, mengenai hal-hal di kalian protes, setelah protes dimatikan Allah. Di dalam mati sejenak itu kalian mungkin, ya, bagaimana menyaksikannya, bagaimana melihat kenikmatan-kenikmatan di alam barzah itu, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat Allah. Ini juga menggambarkan kepada mereka, kepada kita semua, bahwa nanti itu akan terjadi yang namanya kehidupan. Setelah kehidupan ada kematian, setelah kematian lalu ada kebangkitan. Setelah kebangkitan, nah disitulah banyak kita orang-orang beriman akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Baik, saya kira itu jamaah sekalian sampai ayat 56, nggih, tolong dibatasi karena saya sering lupa. Jadi untuk pekan yang kemarin ternyata live streaming kita oleh anak saya Faiz belum di edit dan belum dimasukkan di YouTube ya. Nanti bisa dimasukkan di YouTube ulang. Jadi mohon maaf. Ya, nanti kali ini juga insya Allah akan kita masukkan relay ya, tayangan ulang di channel YouTube kami An-Najah TV ya. Oke, saya kira itu jamaah sekalian.